yang dohir tanpa didasari sir yang baik, maka hasilnya tidak akan baik. Bagaimana caranya? Maka dohir tetap jalan, akan tapi kita harus setiap melakukan dohir ini ada pembaruan, ada perbaikan, ada pembelajaran untuk hati kita. Kemarin sudah membahas tentang itu. Sekarang kita akan membahas tentang bagaimana kita tidak menganggurkan waktu kita. Faslun. Wa alaika bi imarah awqatika fi wadha'ifil ibadat hatta la tamurru sa'atan min lailin aw naharin illa wa takunu laka fiha wadhifatun minal khairi. Maka kata beliau, maka wa alaika, maka kita harus netepi, kita harus selalu istiqomah untuk merawat waktu-waktu kita, menjaga waktu-waktu kita untuk melakukan kegiatan-kegiatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala sampai tidak ada waktu yang mana dari malam ataupun siang itu sepi untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tingkatan beliau. Jadi setiap waktunya, setiap jamnya, setiap detiknya beliau tidak pernah kosong untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sering kisah-kisah yang menjelaskan tentang bagaimana kekasih-kekasih Allah yang tak pernah sepi untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk beliau. Jadi enggak ada ceritanya diam beliau itu adalah ibadah. Tidur beliau adalah ibadah. Sebenarnya kalau umpama kita benar-benar bisa memperbaiki niat kita, kita bisa. Tidur kita niati yang baik. Sampai-sampai diceritakan Imam Syafi'i, tidurnya Imam Syafi'i pas waktu itu lebih utama daripada sholat tahajud di sepertiga malam. Pernah suatu ketika Imam Syafi'i bertamu ke Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal ini adalah murid dari Imam Syafi'i, akan tapi yang sufi beliau, ahli sufi. Anaknya Imam Ahmad bin Hanbal ini penasaran Imam Syafi'i itu seperti apa. Kok sampai bapaknya yang bernama Imam Ahmad bin Hanbal itu sampai beliau itu cinta banget kepada Imam Syafi'i. Akhirnya bertamu di situ, dilihat kalau malam ibadahnya biasa-biasa saja. Kalau malam juga malah malam ini nggak ibadah sama sekali. Bangun subuh. Masa kayak gini namanya Imam Syafi'i. Ibadahnya kalah dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Akhirnya gara-gara anaknya itu Imam Ahmad bin Hanbal berani untuk bertanya, memberanikan diri untuk bertanya kepada Imam Syafi'i. Baik Imam Syafi'i, tadi tak lihat itu antum bangunnya sampai subuh aja agak kesiangan. Terus apa jawabannya Imam Syafi'i? Tidur saya tadi itu lebih utama daripada saya bangun pas waktu sepertiga malam. Kok bisa seperti itu wahai Imam Syafi'i? Karena pada saat itu saya bisa menemukan beberapa masalah-masalah yang mana masalah itu belum saya pecahkan. Jadi masalah-masalah fikih, masalah-masalah umat itu pada malam tadi itu dipecahkan oleh Imam Syafi'i dan saya sangat bahagia. Maka dari itu tidur saya pas waktu itu lebih utama daripada saya sholat malam sepertiga malam. Kata Imam Syafi'i. Banyak kekasih-kekasih Allah. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, bagaimana kalau umpama beliau beribadah sampai beliau itu pas waktu mau dinaikkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, enggak tidur, enggak makan,
enggak minum, enggak batal-batal. Wudunya enggak batal, pokoknya zikir wirid terus. Batalnya pas kapan? Pas waktu kecapean, ngantuk, mimpi, baru batal. Selain itu enggak batal-batal, wirid terus, ibadah terus. Jadi itu adalah kisah-kisah orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Pengarang Rotibul Atos, Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attos, dalam kisahnya juga seperti itu. Enggak pernah tidur. Pertamanya enggak pernah tidur, terus disuruh untuk tidur. Melihat pesta yang mana keasiknya orang main main Javin. Akhirnya beliau berpikir, wong orang Javin aja sampai malam, sampai subuh aja nggak capek. Kenapa kalau umpama saya beribadah yang mana itu adalah ibadah saya, itu kesenangan saya, kenapa saya harus capek? Akhirnya kapan istirahatnya Habib Umar bin Abdul Aziz? Pas waktu beribadah, nggak pernah tidur. Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, beliau juga sama. Beliau wali kutub sampai 33 tahun. Menyandang wali kutub sampai 33 tahun. Beliau buta, akan tapi bisa melihat. Beliau buta, akan tapi bisa melihat. Bahkan orang yang tidak bisa melihat pun bisa melihat sampai wataknya, karakternya seperti apa, semuanya beliau bisa. Sampai mau datang orang yang mau bertamu juga beliau bisa melihat. Beliau nggak bisa melihat, akan tapi karangannya sangat banyak. Salah satunya adalah kitab Risalatul Mu'awanah. Banyak karangan beliau. Maka beliau menulis seperti ini bukan karena cuma omongan saja, akan tapi beliau menasihati kita untuk jangan sampai mengosongkan waktu kita untuk sepi beribadah kepada Allah. Beliau juga sudah melakukannya. Fabidzalika tadhharu barakatul awqat. Kalau umpama seperti itu, kita sudah melakukan waktu-waktu kita ingat sebelum tidur, kita ingat-ingat, kita evaluasi waktu kita ini tadi kita gunakan apa saja. Tidur kita niatnya seperti apa, sahur kita niatnya seperti apa, duduk kita di masjid niatnya seperti apa, diangan-angan, dievaluasi. Ternyata di situ banyak nilai-nilai ibadah. Sampai tidurnya dinilai ibadah. Tidurnya orang puasa ibadah. Akan tapi di situ tambahi lagi niat yang baik, niat yang banyak. Ngaji di masjid. Niat ngaji Al-Qur'an, niat iktikaf, niat uzlah, niat untuk memperbaiki diri, niat mencari petunjuk dari Al-Quran. Lah ini otomatis saking banyaknya niat, otomatis banyak pula pahala yang kita dapat. Setelah kita evaluasi pas waktu sebelum tidur, baru kita terasa fabidzalika tadhharu barakatul awqat. Baru jelas ternyata satu hari tadi benar-benar waktu saya itu menjadi barokah. Benar-benar waktu saya tadi itu menjadi berkah. Beda kalau umpama waktunya nggak berkah. Sudah sering saya katakan, ada berkah, ada yang tidak berkah. Kalau berkah, itu kelihatannya sedikit tapi banyak. Tapi kalau nggak berkah, banyak pun kelihatan sedikit. Satu hari ini umpama, satu hari kemarin kita evaluasi umpama, sebelum tidur kita evaluasi. Tadi sahur, niatnya nggak ada, cuma sahur aja. Habis itu puasa, ngaji Jumatnya ngaji, ya alhamdulillah lah, 1 jam. Habis itu tidur nggak niat apa-apa. Habis bangun, sholat duhur, tidur lagi. Habis bangun, sholat asar, tidur lagi, maghrib, langsung buka. Kira-kira sama dengan kalau umpama dia habis subuh, sahur, niatnya mendapatkan kesunahan Nabi, terus sholat subuh berjamaah,
wiritan, habis wiritan ngaji, habis ngaji bersih-bersih, habis bersih-bersih istirahat sebentar, habis istirahat sebentar ngaji lagi, habis ngaji lagi sholat duhur, habis sholat duhur ngaji lagi, ngaji Al-Quran, habis ngaji Al-Quran masak untuk anak-anak yang buka, karena hadisnya Nabi, barang siapa yang memberikan orang yang berbuka maka mendapatkan pahala seperti orang yang diberikan buka. Habis itu sholat, habis itu buka, habis itu sholat maghrib. Kira-kira yang pertama sama yang kedua berkah mana? Kira-kira berkah mana? Kalau umpama hati puas mana? Puas yang kedua. Maka di situ kalau umpama kita sudah berkah waktu kita, ada kepuasan tersendiri dalam hati, ada kepuasan tersendiri dalam. Tapi kalau umpama waktunya nggak berkah, maka otomatis di situ dalam hati kita akan sumpah. Kamu habis subuh tidur nggak ngaji, bangun-bangun cuma sholat saja, habis itu tidur lagi, bangun-bangun cuma sholat saja, habis itu tidur lagi. Kira-kira sumpah nggak? Sumpah nggak? Gelap nggak hati kita? Sumpah, malah pusing. Padahal tidur kok malah pusing. Ini karena waktunya tidak berkah. Akan tetapi kalau umpama waktunya berkah, maka akan menjadi kepuasan bagi diri kita. Wa tahsulu faidatul umur. Maka akan merasakan bahwa umur saya ini berfaedah. Ada yang umurnya nggak berfaedah. Ada umurnya yang tidak berfaedah. Contohnya orang yang luntang-lantung. Tahu orang luntang-lantung? Orang luntang-lantung itu sampai 1 tahun 2 tahun saya kira. Antum pikirkan, kayak gitu-gitu aja. Di mana berkahnya? Mana faedah umurnya? Umurnya dibuat faedah apa? Untuk kemanfaatan apa? Kayak gitu-gitu aja. Maka ini nggak ada yang namanya faedatul umur kalau umpama kita tidak berkah waktu kita. Wa yadumu al-iqbal 'ala Allah. Wa yadumu al-iqbal 'ala Allah. Jadi kalau umpama berkah waktu kita akan senantiasa menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan senang menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kalau umpama kalian senang dengan sesuatu? Pasti pengennya ngadep terus, pengennya melakukan hal tersebut terus. Kalau umpama orang itu senangnya adalah iktikaf, maka dia senang untuk iktikaf. Kalau orang itu senangnya ngaji, maka bagaimanapun, maka dia akan senang ngaji. Kebahagiaan adalah ngaji. Sama. Kalau umpama kita, saya pribadi senang ngaji. Kalau nggak ngaji pusing malah. Kalau nggak ngaji malah pusing. Jadi bagaimana cara saya pusing ini hilang? Saya harus ngaji. Jadi kalau mau diajak ngaji sampai berapa jam pun insya Allah kuat. Ini adalah sebuah kesenangan. Sama kalau umpama orang ini senangnya kebaikan terus, pengen senangnya iktikaf, senangnya sholat, senangnya apa, maka dia akan rindu, pengen menghadap kepada Allah Subhanahu. Wa yadumu al-iqbal 'ala Allah Ta'ala. Maka senantiasa dia menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan perkara-perkara yang baik tadi. Wa yanbahi an taj'ala lima tata'atahu minal 'adat kal akli wa syurbi wa sa'lil ma'az awqatan takhussuha. Maka seyogyanya kalian menjadikan perkara-perkara kebiasaan seperti makan, minum, terus jalan-jalan, wasa'yulil ma'ayis, dan bekerja, maka kalian jadikan waktu yang khusus. Jadikan waktu yang khusus. Yang mana khusus ini adalah, jadi kalau umpama beliau selain makan, minum, terus sa'yulil ma'ayis, bekerja dalam artian mencari nafkah, maka beliau carikan waktu yang khusus selainnya maka untuk Allah Subhanahu wa taala. Walaupun makan, minum dan yang lainnya itu diniati oleh Allah, diniati untuk Allah. Akan tetapi apa? Selain itu beliau murni beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Wa'lam annahu la yastaqimu ma'al ihmali hal wa la yasluhu ma'al ighfali bal. Qala hujjatul Islam nafa'allahu bihi yambaghi an tuza'a awqatuka wa tarattu bi awradika wa ta'ayyuni li kulli waqtin syughlan la tata'addahu wa la tu'assiru fihi siwahu. Maka bisa melakukan berkahnya waktu tadi, tidak mengkonsumsikan waktu untuk Allah. Itu kita itu harus mempunyai keistiqomahan. Kita harus mempunyai keistiqomahan. Qala hujjatul Islam, kata hujjatul Islam. Maka bagaimana caranya kita biar bisa untuk tidak mengosongkan waktu kita bukan karena Allah Subhanahu wa taala? Maka yang pertama antuwazzi'a awqataka. Maka kamu harus memisah-misahkan waktu kamu. Memisah-misahkan waktu kamu. Terus wa tarattaba awradaka. Kamu menertibkan wirid-wirid kamu. Jadi kapan waktunya wirid? Kapan waktunya makan? Kapan waktunya sholat? Kapan waktunya belajar? Kapan waktunya untuk istirahat? Nah ini harus ditertibkan. Makanya kayak kita sekarang ini kan menertibkan waktu. Jadi habis subuh kita apa? Habis ini kita apa? Sebelum duhur kita apa? Duhur apa? Habis duhur apa? Ini ditertibkan waktu kita supaya apa? Supaya kita tidak menganggurkan waktu. Itu salah satu bagaimana cara untuk waktu kita tidak kosong. Sama kalau umpama saya itu saya nulis di HP saya ini ada catatan. Ada catatan waktu-waktu saya. Jadi jam segini saya apa, jam apa. Kalau umpama ada kebutuhan keluar, contohnya kalau umpama ada mau ke kiai-kiai apa, ada. Saya besok umpama ada ke kiai siapa umpama. Terus saya juga ada waktu untuk saya tulis untuk ngurusin tugas saya. Saya harus, jadi ada ngaji, ada itu, ada tertulis. Jadi kalau umpama tertulis, itu kalian akan ingat apa saja yang akan kita lakukan. Itu ada. Tapi kalau umpama kita nggak tulis, kadang saya aja sudah saya tulis, itu masih lupa. Maka di sini benar, qala hujjatul Islam nafa'allahu bihi yambahi an tuwazzi'a awqataka. Maka yang pertama, kalian bagi-bagi dulu waktu kamu. Kalian bagi-bagi. Dulu saya mondok juga seperti itu. Sebelum sholat. Jadi kalau umpama saya dulu mondok itu sebelum sholat itu ada setengah jam sebelum qomat. Jadi azan, anak-anak udah pada datang semuanya. Santri-santri udah datang semuanya. Ada setengah jam, entah itu mau dibaca Al-Quran, entah itu mau buat hafalan hadis, mau buat hafalan nazm dan lain-lain. Jadi waktunya tertib. Setiap sebelum qomat itu ada setengah jam. Oh, pokoknya rame anak-anak, ada yang baca Quran, ada yang apa. Ramenya tapi apa? Semuanya ibadah semuanya. Maka otomatis di sini dibagi-bagi waktunya. Kapan baca wiridnya? Kapan kita waktu syughul bekerja? Akan tapi kalau umpama wa amma man taraka nafsahu muhmalan. Kalau umpama dia meninggalkan, menertibkan waktunya, dia biasa-biasa saja. Udah pokoknya saya jalan aja lah. Makanya di tiap-tiap pondok, dimanapun pondok, biasanya ada jadwal waktunya. Benar nggak? Karena apa? Ini mengamalkan ini nih. Kalau umpama nggak diatur seperti itu, maka otomatis dibiarkan nafsunya begitu saja, nggak ada ditertibkan waktunya, maka otomatis nanti yang ada apa?
kita mengkosongkan waktu kita. Yang ada adalah nganggur, nggak ngapa-ngapain dan lain-lain. Karena apa? Nggak ditertibkan. Maka di pondok itu pembelajaran yang sangat baik. Di sekolah, di madrasah, semuanya ada dibagi-bagi. Ini waktunya ilmu nahwu 1 jam. Ini waktunya ilmu ekonomi 1 jam. Ini waktunya, ini dibagi-bagi. Kalau umpama nggak seperti itu, yang ada apa? Kacau. Yang penting masuk aja lah. Yang penting masuk aja, udah waktunya apa terserah nanti. Nah, kalau umpama seperti apa yang terjadi? Kosong nggak? Kosong. Maka di sini semua mengambil dari ibrah, pembelajaran dari beliau, supaya apa? Supaya waktu kita tidak kosong. Supaya waktu kita berkah dan kita mempunyai faedah dalam umur kita. Umur kita harus ada faedahnya, umur kita harus ada manfaatnya. Kakullu nafasin min anfasika jauharatun la qimata lahu. Maka setiap nafas kamu dari beberapa nafas yang kalian hirup itu adalah sebuah mutiara, sebuah intan. La qimata lahu, yang tidak ada harganya kalau umpama kalian itu tidak melakukan perkara-perkara yang baik. Kalian anggurkan begitu saja. Sekarang kalau umpama kita lihat orang yang di ICU yang pakai oksigen, itu nafas saja bayar. Bayarnya bukan murah. Ruangnya berapa, ininya oksigennya berapa, mahal semuanya. Nah, kalian sekarang lagi bernafas enak-enak. Enak bernafas, nggak ada kendala. Paling kalau mau sekarang tinggal pilek-pilek sedikit. Sedangkan mereka yang sudah masuk ICU, bagaimana? Ruangannya bayar, bernafas saja bayar, sampai 3 hari, 4 hari, 5 hari, sampai 7 hari. Berapa itu? Makanya di sini kalau umpama nafas kalian, dari beberapa nafas kalian itu adalah sebuah mutiara intan yang berharga, yang harganya mahal. Tapi kalau umpama disia-siakan, kalian akan rugi. Dibiarkan saja. Padahal sekarang banyak. Nah, itu kan juga sama saja. Sampai beberapa peralatan oksigen itu habis semuanya itu. Ada dokter yang menciptakan 1 oksigen bisa dibuat untuk 5 orang penderita yang sesak nafas, nggak bisa bernafas. Saking mahalnya yang namanya pernafasan. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.